Gempa bumi di Pasaman Barat disusun oleh kelompok 5 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon MP dengan sesi mata kuliah Selasa jam 13.20 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan keadaan di mana bumi mengalami getaran vertikal dan horizontal. Penyebab gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, yang pertama ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan merupakan runtuhnya lubang interior seperti gua atau pertambangan di bawah tanah yang dapat menyebabkan getaran di atas permukaan. Yang kedua ada tabrakan atau impact. Tabrakan benda langit atau meteor juga dapat menyebabkan terjadinya getaran di muka bumi. Yang ketiga ada letusan gunung api. Letusan gunung api dapat menyebabkan terjadinya gempa yang disebut dengan gempa vulkanik. Yang keempat ada aktivitas tektonik. Gempa ini berhubungan dengan kegiatan tektonik lempeng yang terus berlangsung dalam proses pembentukan pegunungan, terjadinya patahan, dan tarikan atau tekanan dari pergerakan lempeng batuan penyusun kerak bumi. Gempa bumi di Pasaman Barat. Seperti yang dapat dilihat, beberapa berita mengenai guncangan gempa di Pasaman Barat dengan kekuatan magnitudo 6,2 skala Richter. Berikut penjelasannya. Gempa bumi foreshock terjadi pada hari Jumat pada tanggal 25 Februari tahun 2022 sekitar pukul 8:35:51 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua ada gempa bumi utama atau main shock. Terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 pukul 8:39:29 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa bumi berada di darat pada koordinat 9,9,98 derajat bintang timur dan 0,15 derajat lintang utara. Pusat gempa berada di darat 17 km timur laut Pasaman Barat dengan magnitudo 6,2 skala Richter pada kedalaman 10 km. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kejadian gempa bumi tersebut mengakibatkan 27 orang meninggal, 457 orang luka-luka, 1075 bangunan rumah rusak berat, 3.447 rusak sedang, dan 2.105 rusak ringan. Dampak lain yaitu kerusakan pada 70 tempat ibadah, 208 sarana pendidikan, 25 sarana kesehatan, serta terjadi retakan dan gerakan tanah. Untuk mitigasi bencana gempa bumi, sebelum terjadinya gempa, yang pertama kita bisa mengenali apa yang dimaksud dengan gempa bumi. Yang kedua, memastikan bahwa struktur dan letak rumah kita dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Yang ketiga, mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Yang keempat, kenali lingkungan tempat tinggal dan bekerja. Yang kelima, memperhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi. Sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Lalu sesudah terjadi gempa,
Yang pertama, jika berada di bangunan, keluar secara teratur. Yang kedua, gunakan tangga biasa. Yang ketiga, lakukan P3K jika ada yang luka. Yang keempat, minta pertolongan apabila luka parah. Yang kelima, periksa lingkungan sekitar. Yang keenam, jangan masuk ke bangunan yang sudah terjadinya gempa. Yang ketujuh, mendengarkan informasi tentang gempa. Yang kedelapan, mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait. Lalu saat terjadinya gempa, yang pertama, jika berada di dalam bangunan, maka lindungi kepala dan badan dari reruntuhan bangunan. Yang kedua, mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan. Yang ketiga, berarti berlari dari luar bangunan jika masih ada kesempatan. Jika berada di luar ruangan, maka yang pertama menghindari dari bangunan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, perhatikan tempat berpijak dan hindari bila terjadi retakan tanah. Yang ketiga, jika sedang mengendarai mobil, maka keluar, turun dan pergi menjauh dari mobil dan menghindari jika terjadinya tabrakan. Yang kedua, perhatikan tempat berpijak dan hindari bila terjadi retakan tanah. Yang ketiga, jika berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari tsunami. Yang keempat, jika berada di pegunungan, hindari tempat yang memungkinkan terjadinya longsor. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 5. Bila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.